Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas X3E yang beranggotakan Mutia Thalia Zikro, Aryani Agustin, dan Rizik Shihab akan menjelaskan tentang ukuran nilai letak dan pusat data kelompok. Rata-rata hitung atau MEAN. MEAN adalah hasil pembagian jumlah nilai data dengan banyaknya data. Dalam perhitungan MEAN kelompok diambil dari titik tengahnya, yaitu setengah dari jumlah ujung bawah kelas dan ujung atas kelas untuk mewakili setiap kelas interval. Rumusnya, X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, yaitu jumlah dari FI dikali XI per jumlah FI, yaitu frekuensi. X bar adalah rata-rata atau MEAN. XI adalah nilai tengah data ke I. Dan FI adalah frekuensi data ke I. Selanjutnya adalah contoh soal MEAN. Tentukan rata-rata dari data berikut. Karena rumus MEAN adalah jumlah FI dikali XI per jumlah frekuensi, maka pertama-tama kita harus mencari nilai tengahnya dulu. Caranya, XI sama dengan jumlah interval setiap kelas dibagi 2. Sebagai contoh, kita cari nilai tengah interval pertama, interval kelas pertama. 11 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 13. Kalau sudah diketahui nilai tengahnya, kita kalikan dengan frekuensi. Interval kelas pertama, 4 dikali 13 sama dengan 52. Interval kelas kedua, 5 dikali 18 sama dengan 90. Interval kelas ketiga, 8 dikali 23 sama dengan 184. Interval kelas keempat, 8 dikali 28 sama dengan 224. Interval kelas ke-5, 4 dikali 33 sama dengan 132. Dan interval kelas ke-6, 2 dikali 38 sama dengan 76. Dan setelah itu kita jumlahkan dari interval pertama sampai interval ke-6. Hasilnya adalah 758. Kalau sudah diketahui semua, kita masukkan ke rumus MEAN, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, yaitu MEAN sama dengan jumlah FI dikali XI per jumlah frekuensi. Diketahui jumlah dari FI dikali XI-nya adalah 758 dan jumlah frekuensinya adalah 31. X bar sama dengan 758 dibagi 31 sama dengan 24,45. Median atau ME. Untuk data berkelompok, nilai median dapat dicari dengan cara interpolasi. Rumusnya, ME sama dengan B plus P dikali setengah N min F besar per F kecil. B adalah tepi batas bawah kelas median. P adalah panjang kelas median. F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. F kecil adalah frekuensi kelas median. Dan N adalah jumlah seluruh frekuensi. Contoh soal median. Sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Hitunglah median berat badan mahasiswa. Pada tabel kedua terdapat berat badan, frekuensi kelas median, dan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Pada interval kelas pertama, jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya adalah 3 karena dimulai dari 3. Interval kedua yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5.
interval kelas ketiga yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Dan seterusnya sampai interval kelas ke-8. Berdasarkan tabel di samping, kelas mediannya adalah 26 dibagi 2 sama dengan 13. 26-nya ini adalah jumlah frekuensinya. Angka 13 terletak di kelas interval keempat, sehingga B yaitu tepi batas bawah kelas median sama dengan 61 kurang 0,5 sama dengan 60,5. Karena dia terdapat di kelas interval keempat yaitu 61 sampai 65. Lalu panjang kelas mediannya 5. F besarnya yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya sama dengan 9. Frekuensinya sama dengan 5 dan jumlah seluruh frekuensinya sama dengan 26. Jadi rumus cara mencari median yaitu ME sama dengan B ditambah P dikali setengah kali N min F per frekuensi. Diketahui B-nya ini 60,5, P-nya 5, 60,5 ditambah 5 dikali setengah, N-nya 26 dikurang F besarnya 9. Setengah dikali 26 dikurang 9 dibagi frekuensinya 5. Maka ME-nya sama dengan 64,5. Sebelumnya sudah dibahas mengenai modus untuk data tunggal, selanjutnya adalah modus untuk data kelompok. Apabila data sudah dikelompokkan dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka rumus yang dipakai adalah Mo atau modus sama dengan B plus P dikali B1 per B1 plus B2, di mana B adalah tepi batas bawah kelas modus, P adalah panjang kelas interval modus, B1 adalah frekuensi modus yang dikurangi oleh frekuensi modus sebelumnya. Sedangkan untuk B2 adalah frekuensi kelas modus yang dikurangi oleh frekuensi kelas setelahnya. Di sini ada contoh soal untuk modus. Contoh soalnya adalah tentukan modus dari data berikut. Nilai kelas intervalnya dari 35 sampai 40 dengan frekuensi 3, 41 sampai 46 dengan frekuensi 5, 47 sampai 52 dengan frekuensi 8, 53 sampai 58 dengan frekuensi 2. Nah, berdasarkan tabel di atas, itu bisa didapat pertama adalah kelas modusnya, yaitu 8. Karena modus itu nilai yang sering muncul, kelas modus nilai yang sering muncul, jadi sudah dipastikan kelas modusnya adalah 8. Nah, berarti kan nilai kelas intervalnya itu ada di 47 sampai 52. Nah, kita cari B1-nya dulu. B1-nya itu frekuensi kelas modus yang dikurang sama frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya itu kan 8 dikurang sama yang sebelumnya berarti 5. 8 dikurang 5 berarti 3. B1-nya kita udah dapet ya 3. Nah, untuk B2-nya sama, cuman bedanya dikurang sama satu kelas berikutnya. Berarti 8 dikurang satu kelas berikutnya yaitu 2. Jawabannya 6. B2-nya 6. Nah, selanjutnya adalah untuk tepi batas bawah kelas modus atau B. Itu
kan 47 dikurang 0,5, jadi tepi batas bawahnya adalah 46,5. Selanjutnya adalah untuk P nya itu panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? Dari 47 sampai 52 atau dari 35 sampai 40 rentangnya. Berarti panjang kelasnya adalah 6. Nah, selanjutnya sehingga modusnya adalah, nah, pakai rumus yang pertama tadi, modus sama dengan B plus P dikali B1 per B1 plus B2. Nah, B plus B-nya 46,5 ditambah 6 dikali 3 per 3 plus 6. Modusnya 46,5 plus 6 kali 3 per 9. Bisa disederhanakan ya, 3 per 9-nya sama 6-nya bisa dihilangkan, dicoret menjadi 46,5 plus 2. Jawabannya 48,5. Selanjutnya adalah kuartil atau Ki. Rumus untuk mencari nilai kuartil untuk data yang telah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi adalah Ki sama dengan B plus P dikali I per 4 dikali N dikurang F besar per F kecil, di mana Ki adalah kuartil KI, I adalah 1, 2, atau 3. F besar adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas kuartil KI. F kecil adalah frekuensi kelas kuartil KI. N adalah banyaknya kelas, banyaknya data. Untuk P adalah panjang interval kuartil KI, dan yang terakhir adalah B, itu adalah tepi batas bawah kelas kuartil KI. Di sini ada contoh soal untuk mencari nilai pada kuartil. Contoh soalnya adalah cari letak dan nilai Q1, Q2, dan Q3. Di sini ada tabel dengan kelas interval 31 sampai 40 dengan frekuensi 1, 41 sampai 50 dengan frekuensi 2, 51 sampai 60 dengan frekuensi 5, 61 sampai 70 dengan frekuensi 15, 71 sampai 80 dengan frekuensi 20, 81 sampai 90 dengan frekuensi 25, dan 91 sampai 100 dengan frekuensi 12, dengan total jumlah seluruh frekuensi adalah 80. Untuk mencari nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, kita perlu mengetahui letak kuartil 1, 2, dan 3. Untuk mencari letak kuartil 1, 2, ataupun 3 diperlukan rumus. Untuk kuartil 1, rumusnya adalah 1/4 dikali N, di mana N adalah banyaknya data atau jumlah seluruh frekuensi. N-nya berarti adalah 80. Untuk mencari letak kuartil kedua, rumusnya 2/4 dikali N. Untuk letak kuartil ketiga, rumusnya 3/4 dikali N. Untuk letak kuartil 1, berarti 1/4 dikali 80 yaitu 20. Letak kuartil 2, 2/4 dikali 80 yaitu 40. Letak kuartil 3, 3/4 dikali 80 yaitu 60. Selanjutnya, untuk kuartil 1, I berarti adalah 1. Untuk letak kuartil 1 sebelumnya kita sudah tahu yaitu 20. Berarti dia letaknya berada di kelas interval 61 sampai 70. Kenapa berada di situ? Karena jumlah frekuensi yang sebelumnya itu adalah 8. Untuk frekuensi selanjutnya
15. 8 ditambah 15 adalah 23. Berarti letak kuartil 1 masuk ke dalam kelas interval 61 sampai 70 dengan frekuensi 15. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil itu adalah 8. Untuk tepi bawahnya atau B adalah 60,5 didapat dari 61 dikurang 0,5. Untuk panjang intervalnya itu adalah 10 didapat dari 61 sampai 70, rentangnya adalah 10. Untuk frekuensi kelas kuartil pertama atau F itu adalah 15 dan untuk banyaknya data adalah 80. Nah, untuk rumusnya kita tinggal masukin angkanya aja. Q1 atau kuartil 1 sama dengan 60,5 plus 10 dikali 20 dikurang 8 per 15. Jawabannya 68,5. Selanjutnya untuk kuartil kedua. Untuk kuartil kedua, I berarti adalah 2. Letak kuartil kedua itu adalah 40. Berarti dia ada di kelas interval 71 sampai 80 dengan frekuensi 20. Untuk jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil kedua itu adalah 23. Didapat dari jumlah frekuensi sebelum-sebelumnya, yaitu dari penambahan frekuensi 1, 2, 5, dan 15. Untuk tepi bawahnya adalah 70,5 didapat dari 71 dikurang 0,5. Untuk panjang intervalnya itu adalah 10. Untuk frekuensi kelas kuartil kedua itu adalah 20 dan untuk banyaknya data itu sama dengan kuartil pertama yaitu adalah 80. Untuk rumusnya tinggal dimasukin angkanya aja menjadi Q2 atau kuartil kedua sama dengan 70,5 plus 10 dikali 40 dikurang 23 per 20. Jawabannya adalah 79 untuk kuartil kedua. Selanjutnya untuk kuartil ketiga. Untuk kuartil ketiga, I berarti adalah 3. Letak kuartil ketiga 60. Dia berarti ada di kelas interval 81 sampai 90 dengan frekuensi 25. Untuk F-nya, F besarnya atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga itu jumlahnya ada 43. Didapat dari frekuensi 1, 2, 5, 15, 20. Itu ditambah semuanya menjadi 43. Nah, untuk tepi batas bawahnya itu ada 80,5. Didapat dari 81 dikurang 0,5. Untuk panjang intervalnya atau kelas kuartil ketiga adalah 10. Didapat dari 81 sampai 90. Rentangnya adalah 10. Untuk frekuensi kelas kuartil ketiga itu 25 dan untuk banyaknya data sama yaitu 80. Untuk mencari kuartil ketiga tinggal dimasukin aja angkanya dengan rumus yang sudah ada, yaitu kuartil ketiga sama dengan 80,5 ditambah 10 dikali 60 dikurang 43 per 25. Jawabannya untuk kuartil ketiga yaitu 87,3. Ya, selanjutnya kita membahas tentang desil dalam data kelompok. Untuk mencari desil berbentuk data kelompok, dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu supaya mempermudah perhitungannya. Proses mencari desil dengan mencari nilai yang membagi data kelompok dalam 10 bagian yang sama.
Caranya, urutkan terlebih dahulu, mulai dari data terkecil sampai data terbesar, ataupun sebaliknya. Rumus untuk mencari nilai desil di dalam data kelompok adalah DI sama dengan B plus P dalam kurung I kali N per 10 min F besar per F kecil, di mana DI itu adalah desil ke I. Nah, I-nya itu antara 1 sampai 9, artinya desil ke 1, 2, 3, dan selanjutnya sampai desil ke 9. B itu batas bawah kelas desil I, atau batas bawah kelas desil itu berada. Misalnya desil 1 di kelasnya berapa gitu. P, panjang kelas D1, DI maksudnya. Maaf. Ya, misalnya panjang kelasnya itu ada 4 atau 5 gitu. Dan F besar itu adalah jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif dari kelas yang lebih kecil atau lebih kecil dari posisi DI. Yang F kecil itu adalah frekuensi kelas DI itu tersendiri. Posisi DI-nya itu di mana, itulah frekuensi kelasnya. Nah, di sini untuk mencari lokasi kelas desil. Untuk mencari lokasi kelas desil itu rumusnya DI sama dengan I per 10 dikali jumlah data. Nah, gini kita bikin contohnya, yaitu jumlah datanya 80, kita mencari letak kelas desil ke 5. Jadi D5 sama dengan 5 per 10 dikali 80 sama dengan 40. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan letak nilai D4 dari tabel di bawah ini. Di sini ada kelas intervalnya 31 sampai 40 memiliki frekuensi 1, 41 sampai 50 frekuensinya 2, 51 sampai 60 frekuensinya 5, 61 sampai 70 frekuensinya 15, 71 sampai 80 frekuensinya 20, 81 sampai 90 frekuensinya 25, dan 91 sampai 100 frekuensinya 12. Nah, ini jumlah semua frekuensinya adalah 80. Nah, di sebelah ini adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk mencari letak nilai D4, kita pertama harus cari letak kelas D4 itu ada di sebelah mana. Nah, ini rumusnya 4 per 10 dikali 80 sama dengan 32. Berarti letak D4 itu adalah 32. Nah, 32 ini masuknya di kelas 71 sampai 80. Nah, ini dia. Dapat dilihat bahwa D4 berhimpit dengan kelas interval ke-5. Ke-5 itu kan berarti dia itu 71 sampai 80. Maka sehingga B1 didapatkan 71 dikurang 0,5. Nah, karena kan bisa 80, jadi batas bawah B itu kan B itu kan batas bawah. Jadinya gitu. 70,5. Dan P-nya itu 10, dari 71 sampai 80 itu ada rentangnya itu adalah 10. Frekuensinya itu 20 ya. Dan frekuensi kumulatif sebelum kelas D4 itu adalah 23. I-nya 4 karena dicarinya itu adalah D4 atau desil 4. N-nya 80. Jumlah total semua frekuensi adalah 80. Jadi, nah ini kita masukin aja rumus yang tadi kita bahas. DI atau D4 sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali atau dalam kurung 4 kali 80 per 10 min 23 per 20 sama dengan 75. Ya, selanjutnya ada persentil. Biasanya dilambangkan dengan P. Persentil ini adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Nah, kalau tadi desil itu adalah
dibagi 10 bagian yang sama. Nah, kalau persentil ini dibagi jadi 100 bagian yang sama. Dan di sini untuk rumus untuk persentil data kelompok, yaitu adalah PI sama dengan B plus P dalam kurung I kali N per 100 min F besar per F kecil tutup kurung. Nah, keterangannya P1 PI adalah persentil ke I, dan I itu adalah 1, 2, 3 sampai 99. Nah, kalau tadi itu desil itu 1 sampai 9 karena dia dibagi 10, dan ini dibagi 1 jadi 1 sampai 99. Nah, sama kayak tadi, B itu adalah batas bawah kelas PI, kelas persentil itu sendiri. Dan P-nya itu adalah panjang kelas PI, panjang kelas persentil yang ingin dicari. Dan F besar itu adalah jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif dari kelas di bawah atau kelas lebih kecil dari posisi persentil itu. Dan F kecil adalah frekuensi kelas persentil itu. Nah, selanjutnya rumus cara mencari kelas persentil. Nah, untuk mencari lokasi kelas persentil itu menggunakan rumus PI sama dengan I per 100 dikali jumlah data. Nah, misalnya contohnya jumlah data sama dengan 80. Nah, kita cari lokasi persentil, letak data persentil 10-nya. Jadi P10 sama dengan 10 per 100 dikali 80. Jawabannya 8. Jadi posisi kelas persentil itu ada di 8. Selanjutnya ini ada contoh soal untuk mencari P50 dan P75 dari data di bawah ini. Nah, ini datanya di sini ada kelas intervalnya ada 31 sampai 40 dengan frekuensi 1, 41 sampai 50 dengan frekuensi 2, 51 sampai 60 frekuensinya 5, 61 sampai 70 dengan frekuensi 15, 71 sampai 80 dengan frekuensi 20, 81 sampai 90 dengan frekuensi 25, dan yang terakhir 91 sampai 100 frekuensinya 12. Nah, jumlah frekuensinya itu adalah 80. Dan di sini juga ada frekuensi kumulatifnya dari frekuensi di sebelah kirinya. Nah, untuk pertama nyari P50 dulu atau persentil 50. Itu biasa kita cari dulu letak kelas P50 itu di mana dengan rumusnya. Letak P50 itu sama dengan 50 dikali 80 per 100 sama dengan 40. Nah, 40 ini letaknya itu ada di kelas kelima ya, yang 71 sampai 80 itu. Jadi kita cari B-nya itu jadi kayak tadi 71 dikurang 0,5 jadi 70,5. P-nya itu panjang kelasnya ada 10. F besar itulah frekuensi kumulatif di kelas yang sebelumnya itu ada 23. F kecil itu frekuensi kelas tersebut itu adalah 20, dan I-nya itu kan kita cari tadi 50 jadi 50. Nah, dan total semua frekuensinya itu adalah 80. Nah, ini jadi kita masukin angka yang tadi kita dapat. Jadi P50 sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali 50 kali 80 per 100 dikurang 23 per 20. Hasilnya itu adalah 79. Nah, selanjutnya nyari yang P75. Nah, nyari P75 itu kita sama kayak P50, dicari dulu letak kelas P75 itu ada di mana. Sama rumusnya P75 sama dengan 75 dikali 80 per 100 sama dengan 60. Nah, 60 itu berarti posisinya adalah di kelas kelas ke-6. Yang itu adalah 81 sampai 90. Nah, sehingga didapatkan B-nya itu adalah 80,5
yang tadi batas bawahnya kelas tersebut. P-nya itu 10, frekuensi kumulatifnya itu adalah 43. Itu adalah frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya, yaitu 43. Nah, frekuensi kelasnya sendiri itu adalah 25, dan I-nya itu yang kita cari 75, jadi 975. N-nya itu jumlah totalnya ada 80. Nah, jadi kita masukin aja semua yang akan kita dapat ini ke rumus yang tadi kita sudah lihat. Nah, ini dia, masukin angkanya jadi 80,5 ditambah 10 dikali atau dalam kurung ya 75 kali 80 per 100 dikurang 43 per 25. Nah, ini hasilnya 87,3. Nah, itu aja pembahasan yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya untuk memperhatikan pembahasan dari kelompok kami. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe untuk channelnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.